Oke, muasal kepedulian. Kenapa kita peduli? Rakyat harus mampu merevolusi mental dirinya sendiri. Karena kalau tidak kita akan terlambat. Sebentar lagi era industri 4.0 atau 5.0. Saya kemarin baru di salah satu grup UKM. UKM bilang kalau misalnya UKM kita menggunakan multi level marketing, kata dia ya, itu mundur ke belakang. Kalau saya justru kebalik. Kalau kita tidak menggunakan multi level marketing, UKM kita ketinggalan. Nah, kenapa dia berpikir begitu? Karena pola pikirnya birokrasi, ya. Kebetulan itu orang-orang pemerintah ya. Nah, kita lihat aja lah perbedaan antara UKM konvensional, UKM MLM. Mana yang lebih mentalitasnya teruji? UKM MLM. Karena mereka tidak digaji juga jalan. Mereka ikut pendidikan berbayar. Tapi orang-orang UMKM yang dibina pemerintah, minta dibimbing lah, kasih modal lah. Kalau nggak bisa bayar, minta diringankan lah. Adakan kursus, mereka harus dibayar. Coba bayangkan bagaimana UKM kita maju. Tapi perhatikan orang-orang MLM. Di satu sisi, kita melihat negatif. Di satu sisi, kita lihat yang positif. Ya, saya banyak melatih orang-orang MLM, asuransi, dan bisnis konvensional. Oke, teman-teman, muasalnya bagaimana sih kok kita peduli? Latar belakangnya, teman-teman. Revolusi mental bangsa gagal. Ya, saya tahu betul lah revolusi mentalnya Pak Jokowi. Saya sudah 9 kali menyurati beliau, dan saya kasih buku revolusi mental itu 300 halaman dalam bentuk draft ya. Tapi tidak pernah ada tanggapan, dan saya yakin gagal. Karena apa gagal? Karena memang revolusi mental itu bukan untuk rakyat. Hanya untuk pegawai negeri. Jadi jangan Anda tagih, Pak, kok revolusi mental gagal? Ya memang tidak pernah revolusi mental itu ada. Dan di pegawai negeri juga gagal. Pendukung khilafah terbanyak itu justru pegawai negeri, teman-teman. Nah, ini adalah revolusi mental Pak Jokowi. Jadi supaya kita tahu gambar latar belakangnya, bahwa revolusi mental kita itu hanya untuk pegawai negeri. Ya, dan hanya 3, integritas, otak kerja, gotong royong. Di mana cerdas di sini? Nggak ada. Di mana mandiri di sini? Nggak ada. Di mana akhlak di sini? Nggak ada. Nah, ini hanya sebagian kecil yang mau dibesarkan gitu loh. Jadi menurut saya ini terlalu naif. Naif itu sederhana banget gitu loh. Kalaupun berhasil, hanya bagian kecil yang berhasil. Seharusnya revolusi mental itu menyeluruh. Nah, Anda boleh lihat nanti ini video ini di YouTube saya ya. Saya menjelaskan kenapa revolusi mental itu gagal. Karena bukan untuk rakyat. Kalau ini gagal, maka Indonesia dalam bahaya. Saya sudah sebutkan di buku revolusi mental saya, bahayanya kalau revolusi mental itu gagal. Nah, bagaimana revolusi mental paripurna yang akan kita lakukan dari rakyat untuk rakyat adalah menyangkut akhlak tadi ya, sudah saya katakan ya, berbasis agama, moral berbasis Pancasila, budi pekerti berbasis budaya, dan mindset berbasis neuroscience atau mind power. Itu nanti akan kita perdalam. Anda yang mau jadi IO, mau jadi trainer, wajib mengetahui ini. Nanti akan ada pelajaran sendiri dan Anda bisa mendapatkan sertifikasi. Ya. Kemudian rendahnya minat dan kecepatan membaca. Teman-teman sekalian, minat baca kita adalah terendah di dunia ya. Sudah berkali-kali saya sampaikan ini. Indonesia ini berada di peringkat 60 dari 61 negara. Padahal kita adalah negara pemilik perpustakaan terbanyak di dunia. Ya, nomor 2 ya. Satu India, yang ketiga adalah Rusia, yang ketiga adalah Taiwan. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, ya saya mau jadi perbandingan aja. Thailand itu nomor 59, kita 60. Tapi apa yang terjadi dengan Thailand? Thailand itu sekarang sudah mencapai 65% minat bacanya. Ya, Filipina 52, Singapura 74%, Jepang 82%, Indonesia ini masih 0,01%. Perhatiin nggak kita melihat ini? Khawatir nggak kita lihat bangsa ini? Kalau kita ya mendalami hal ini, mestinya khawatir. Ya. Cuman karena tidak ada yang mendalami ini, nggak khawatir, tenang-tenang saja. Tapi lihat nanti, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi. Sama dulu kita katakan era globalisasi, kita nggak pernah mikir ya. Siap. Tapi apa yang terjadi ketika era globalisasi tiba? Menjerit, menangis darah kita. Kenapa? Orang-orang dari India, dari Singapura, dari Cina datang kemari, kita tolak. Padahal ini era globalisasi, boleh dong mereka kerja di sini. Kita juga nggak dilarang kok di sana. Tapi akhirnya apa? Kita nggak siap, teman-teman. Nangis darah. Bagaimana era industri 4.0 nanti? Bukan nangis darah lagi, kita udah nggak bisa tertolong lagi, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, kecepatan baca buku juga ya. Thailand ini 5 buku, Malaysia, Singapura 6 judul buku, Jepang 15 judul buku, Jerman, Perancis, Belanda 22 judul buku, Indonesia 1 buku pun tidak. Ini terlalu, kata Rhoma Irama. Ya, bukan lagi terlalu, sungguh terlalu. Nah, teman-teman, mungkin karena saya tahu, saya menjadi prihatin. Saya mau nolong bagaimana caranya? Saya mau melibatkan orang bagaimana caranya? Ada nggak yang mau dengar teriakan saya? Nah, teman-teman sekalian di sini, lihat aja jumlah kita. Nggak banyak kan ya? Artinya memang tidak banyak yang mau menolong dirinya sendiri, bangsa dan negara ini, teman-teman. Oke, nah dampaknya apa? Ini tadi, ini dampaknya ya.
Oke, nah bagaimana kita strategi mewujudkan Indonesia Dream? Yang pertama teman-teman, kita ciptakan pembelajar ya, self-motivator. Minimal self-motivator. Jadi saya minta bantuan teman-teman, mari kita perbanyak orang-orang yang mau belajar. Mari kita perbanyak motivator minimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kita ciptakan trainer-trainer online dan offline. Ya. Kemudian yang ketiga ya, menciptakan event organizer. Yang keempat adalah membuat website klik ini online. Website pembelajaran jarak jauh ya, ini udah saya buat nih. Yang kelima ya, mencari dukungan investor dan pemerintah. Nanti kita akan cari dukungan. Kalau nanti misalnya ada satu proyek yang mau kita kerjakan, saya akan cari dukungan dari investor. Ya bagi saya sebetulnya nggak sulit-sulit amat cari investor. Karena apa? Sudah mendirikan 9 perusahaan tanpa uang sendiri. Cuman saya harus cari proyek yang tepat yang bisa untuk membantu banyak orang. Kemudian memprogram pikiran positif di masyarakat, ini tugas kita. Kemudian bagaimana kita menciptakan gerakan-gerakan, ya seperti Gesetra, gerakan sejuta trainer dan motivator. Ger mental, gerakan revolusi mental. Dan berbacet, gerakan baca cepat. Nah ini gerakan-gerakan ini memang masih dalam bentuk konsep. Nanti kalau sudah banyak orang-orangnya yang bergabung di sini, ini kita jalankan teman-teman. Sekarang masalahnya saya bisa saja melembagakan gerakan-gerakan ini, tapi orangnya ada nggak? Oke, apa pelatihan yang akan kita ajarkan ke masyarakat? Yang terkait dengan revolusi mental. Yang pertama adalah brain power dan manpower. Ini pelatihan dasar yang harus diketahui. Bagaimana hebatnya otak manusia dan bagaimana cara menggunakan otak kita. Otak beda dengan mind ya. Mind ini adalah pikiran. Kita akan belajar pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, di sini kita akan bisa memprogram pikiran kita. Banyak orang salah program otaknya karena tidak tahu ilmu ini. Mereka mau kaya malah jadi miskin. Mereka mau baik malah jadi jahat. Mereka mau pintar malah jadi bodoh. Karena salah programnya. Yang kedua, kita akan ajarkan baca cepat dan mind mapping. Karena kunci Thailand, kenapa dia bisa menjadi negara yang sekarang udah tidak masuk dalam 59 negara paling malas baca di dunia adalah mempelajari baca cepat dan mind mapping. Saya nggak tahu di Indonesia udah tahu rendah, tidak mau mengajarkan ini. Yang diperbanyak adalah buku. Ini karena apa? Proyek. Ya. Sekali lagi ini proyek ini. Ya. Oke, kemudian revolusi mental paripurna. Revolusi mental tadi kita harus belajar. Setiap orang harus belajar ini supaya terjadi keseimbangan. Tidak ada orang yang ingin mendirikan negara khilafah misalnya. Kenapa? Karena dia paham Pancasila. Karena dia paham budaya kita. Dan dia paham tentang kemampuan otak manusia. Kemudian kita akan mengajarkan bagaimana menciptakan manusia berkualitas. Nah, ini ilmu-ilmu yang harusnya diajarkan oleh pemerintah kepada rakyat. Karena kalau ini diajarkan, dalam waktu kurang dari 5 tahun, kita akan bisa menjadi bangsa yang besar. Tapi kalau sekarang, maaf, pembangunan dibesar-besarkan, tapi mentalitas bangsa kita tidak diperbaiki, tidak diajarkan ilmu-ilmu ini, dalam 3 hari, apapun yang sudah dibangun, apapun yang sudah dibangun dengan mahal, dengan waktu yang lama, hancur dalam sekejap. Kalau mentalitas bangsa kita seperti ini. Ini sudah terbukti ya, ketika terjadi kerusuhan Mei ya, apa yang terjadi? Jakarta hancur dalam 3 hari. Bayangin. Dan sekarang masih belum bisa kita perbaiki. Kita akan mengajarkan Indonesia bangkit. Ini adalah ilmu bagaimana caranya kita berprestasi di tingkat internasional. Olahraga kita tidak kalah terus. Ya, ada caranya teman-teman. Kita melatih otaknya, bukan ototnya. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah ototnya yang dilatih, otaknya tidak. Ya kalah terus. Psikomantik adalah ilmu mencapai impian. Bagaimana caranya 100 impian, 100 terwujud, 100 doa, 100 terkabul. Kemudian 6, karir dan entrepreneur revolution. Bagaimana cara melamar kerja? Karena 85% lulusan SMA dan S1 tidak bisa ngelamar kerja, teman-teman. Saya dulu waktu HRD, rasanya pengen buang ke sampah aja itu. Bangsa kita malas belajar. Dan banyak lagi nanti pelatihan-pelatihan yang kita akan ajarkan ya. Ya ini yang terkait aja dengan revolusi mental ya. Kalau yang nggak terkait dengan revolusi mental seperti cara mendapatkan modal, itu juga kan perlu diajarkan. Oke, pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan pelajaran jarak jauh? Ya, disebut dengan distance learning. Apa itu distance learning? Distance learning adalah pembelajaran jarak jauh yang oleh PBB tahun 1990-an ya, dinyatakan pendidikan yang terbaik. Karena mampu membuat orang mandiri. Ya, karena apa? Karena kita tidak perlu ke Singapura untuk belajar dan mendapatkan ijazah dari Singapura. Kita tidak perlu ke Amerika, tidak perlu ke Harvard, tapi bisa belajar di Indonesia dan mendapatkan ijazah dari Harvard. Sebentar lagi di era industri 4.0, semua akan terjadi. Itulah yang disebut dengan kiamatnya para guru dan para dosen. Maaf ya para dosen ya.
Guru-guru dan dosen di era industri nanti sudah lagi tidak orang yang bisa membimbing kita. Robot lah nanti yang bimbing. Kursus-kursus semacam inilah nanti yang menggantikan peran dosen, peran guru. Bahkan nanti lebih jauh lagi akan ada namanya metaverse. Kita bisa seperti berada di dalam sebuah kelas, bisa bersalaman dengan gurunya. Saya dulu belajar bahasa Inggris, belajar jurnalistik jarak jauh. Saya belajarnya di Bandung, di Siantar, dan di Jakarta. Bayangin, saya mengikuti 3 kursus jurnalistik. Masih SMP. Apa yang terjadi? Saya punya kelebihan dibanding teman lainnya. Saya menjadi juara lomba karya tulis sampai 4 kali ya, SMP dan SMA. Itu bukti. Dan saya mendirikan kursus jarak jauh ini adalah hasil dari masa lalu saya ketika saya mengikuti kursus jarak jauh. Saya bekerja di 18 perusahaan, 14 jadi manajer dan direktur, juga adalah hasil membaca di masa lalu. Saya bisa menulis buku 38 judul karena adalah hasil masa lalu saya. Itulah pentingnya ya masa sekarang untuk mengubah siapa kita di masa yang akan datang, teman-teman sekalian. Oke, nah kenapa kita pilih distance learning? Kenapa tidak Zoom saja, Pak Bambang? Anda tahu kan ya, kalau Zoom ya seperti ini kadang-kadang banyak peserta, tapi apa semuanya melihat? Ada yang lagi tiduran, ada yang lagi nyuci, ada yang lagi mungkin sambil makan, ada yang mungkin juga Zoom tempat lain, gitu ya. Saya sendiri pernah ikut Zoom sekali 2, ya. Oh, Zoom kan tidak perlu harus aktif ya. Kita matikan kameranya, orang juga nggak tahu kan. Nggak apa-apa, yang penting kita dengerin. Ya. Tapi di Metaverse nggak bisa seperti itu. Ya. Nanti di Metaverse Anda secara fisik nggak ada, tapi avatar Anda ada di sana. Kalau Anda tidur ketahuan. Gitu kan. Nah, kenapa distance learning? Pertama adalah bisa dipelajari oleh siapa saja. Mungkin seorang lulusan S1, S2, belajar baca cepat dengan hanya SD kan malu ya. Yang sebelahnya profesor. Itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi dalam pelatihan saya di Balikpapan. Ya. Yang kedua, bisa dipelajari kapan saja, teman-teman. Mau pelajarinya pagi hari, sore hari, malam hari, nggak ada masalah. Yang ketiga, bisa dipelajari dari mana saja. Ya, dari kampus, dari kantor, dari tempat wisata, nggak ada masalah. Kemudian modul dibuat dengan akurasi lebih tinggi, jelas ya. Saya kalau ngajar kata-kata seperti yang salah tadi, itu nggak bisa dibuang. Tapi di dalam modul, kata-kata atau fakta yang salah, itu bisa saya edit. Bahkan saya sisip dengan yang baru. Itu akurasinya lebih tinggi. Bahkan dalam mengajar, saya lupa misalnya nama seseorang. Nama sebuah penelitian misalnya. Angka-angkanya, saya bisa lupa. Tapi kalau dalam pembelajaran jarak jauh, tidak. Karena modul itu sudah saya akurasikan dengan data-data yang ada. Kemudian modulnya lebih padat dan jelas dan sempurna. Iya, karena mengalami editing ya. Diedit, dan sangat sempurna. Jadi kalau Anda belajar baca cepat, ada 9 tingkat di Alpha Theta. 9 tingkat itu kalau Anda belajar langsung, itu bisa 3 hari, teman-teman. Bayangin, Anda bisa belajar itu dalam waktu sekitar 9 jam, 8 jam ya. Cukup lama memang baca cepat. Karena baca cepat ini membutuhkan waktu yang lama, paling sulit, dan nggak mudah mengajarkannya ya. Kemudian biayanya pasti lebih murah. Anda bayangkan, ya belajar baca sangat cepat, nggak lebih dari 600.000. Atau katakanlah nggak sampai 1 juta. Padahal pelatihan ini saya yakin kalau langsung, itu harganya lebih dari 3,5 juta. Bahkan 5 juta teman-teman. Jadi lebih murah. Dan bisa diikuti oleh keluarga. Anda boleh ya ngajak istri, ngajak anak, belajar bersama tentang baca cepat. Kemudian kalau mau dapat sertifikasi, bagaimana Pak? Modulnya kan cuma 1. Bisa. Nanti kita bekerja sama dengan Ortoga ya. Anda bisa mengikuti ujian dan dapat sertifikasi. Ingat, sertifikasi beda dengan sertifikat. Kalau sertifikat itu Anda ikut serta. Jadi Anda telah mengikuti pelatihan ini. Tapi kalau sertifikasi ada nilainya. 1 modul boleh nggak berempat, berlima? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau Anda menjualnya ke orang lain, itu nggak boleh. Itu pelanggaran hak cipta. Tapi kalau untuk keluarga boleh ya. Kemudian dapat dipelajari lebih cepat. Ya, Anda kalau tergantung Anda mau cepat atau mau lambat. Ada yang tanya, Pak, berapa hari belajarnya? Tergantung Anda mau berapa. Mau sehari bisa. Hilangkan semua pekerjaan apapun, Anda tekunin pelatihan baca cepat ya, dari level 1 sampai level 9, Anda jadi pakar. Hanya 1 hari.